Hajar Aswad di Ka'bah. Lalu dilihat oleh para sahabat Nabi Muhammad mencium Ka'bah. Lalu kenapa dicium? Oh, ternyata mencium Ka'bah ini, mencium Hajar Aswad ini karena Hajar Aswad itu adalah benda yang mulia, maka dikiaskanlah sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, sesuatu yang dihormati boleh diekspresikan untuk dicium. Maka dikiaskanlah dengan mushaf Al-Quran. Misalnya kita selesai mengaji, baca Al-Quran, Sadaqallahul Azim, lalu mushaf tadi kita cium atau kita letakkan di kepala. Misalnya nampak ada mushaf terjatuh, lalu kita ambil mushaf tadi, sebelum kita letakkan di rak, kita kita taruh di kepala, tanda penghormatan. Itu oleh para ulama kita dibolehkan. Kenapa? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali pada pagi yang penuh berkah ini kita menguatkan kesyukuran kepada Allah karena atas karunia-Nya Allah kumpulkan kita bersama dalam kenikmatan salat berjamaah, dalam kenikmatan majelis ilmu, dalam kenikmatan bisa beriktikaf, yang mudah-mudahan segala yang kita lakukan ini menjadikan timbangan pahala kebaikan kita di akhirat kelak diberatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fallahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebelum kita melanjutkan kembali kajian kitab Aqidah At-Tahawiyah, mari terlebih dahulu bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ahlil badri ya Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafathi wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Yang terakhir nih kurang hafal nampaknya. Iya Pak. Ya, salawat nariyah ya, apabila kita amalkan dengan keyakinan maka insya Allah tanhallu bihil uqadu, maka segala ikatan-ikatan yang melilit masalah kita Allah lepaskan. Wa tanfariju bihil kurabu, jadi segala persoalan Allah akan mudahkan. Wa tuqda bihil hawaiju, dan segala hajat-hajat kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas apa makna dari kata-kata Rabbun. Ya. Karena kata-kata Rabbun itu sering diperkenalkan oleh Allah Ta'ala atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Contohnya ketika di dalam surat Al-Fatihah Allah mengenalkan dirinya kepada kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kemarin ada di antara makna dari kata-kata Rabbun itu adalah pemilik. Ada di antara maknanya adalah yang menguasai. Ada di antara maknanya adalah yang merajai dan lain sebagainya. Nah, maka kita sudah menguraikan kemarin, maka ada istilah penamaan di dalam tauhid itu, ada istilah tauhid rububiyah, ada istilah tauhid uluhiyah. Dibagi penamaan ilah uluhiyah dengan rububiyah itu untuk mempermudah pemahaman saja. Ya. Kenapa? Karena uluhiyah dengan rububiyah itu satu kesatuan. Nah, jadi sudah kita uraikan kemarin. Nah, sedikit pada halaman yang ke-7 menguraikan apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah. Rububiyah adalah aspek ketuhanan, sedangkan uluhiyah adalah aspek penghambaan. Keduanya satu. Tidak boleh dipisahkan satu sama lain, tetapi rububiyah, uluhiyah plus nanti tauhid asma wa sifat itu di dalam keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah satu kesatuan. Apa alasannya pada halaman 7 di dalam sarah mukhtasarnya ini? Fa awwalu ma khataballahul arwah, yang pertama kali Allah Ta'ala kalamkan atau Allah bincangkan dengan para arwah. Arwah itu bentuk jamak dari kata ruh, ya, ruhun, ruhani, jamaknya arwahun. Makanya ada doa, Allahumma balligh thawaba ma qara'nahu ila arwahi abaina. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan ayat-ayat Al-Quran zikir kami ini kepada arwah. Arti arwah itu adalah ruh orang tua kami. Nah, Al-Imam Al-Allamah Al-Qudai mengatakan, yang pertama kali dikalamkan oleh Allah terhadap para arwah, ketika Allah menciptakan arwah itu sebelum dilekatkan kepada fisik kita, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah saya ini adalah Rabb kalian? Jadi Rabbul Alamin, pengatur kalian, yang memiliki kalian, yang mengolah, ya, yang memberikan rezeki, yang menyempurnakan. Lalu waqtafa minhum bil iqrar biwahdaniyatihi fir rububiyah. Lalu dicukupkan oleh Allah di dalam kalamnya itu kepada arwah dengan menyebutkan kata-kata Rabbun. Jadi tidak disebut kata-kata ilahun. Nah, wa awwalu ma tus'alul mauta fi quburiha, dan yang pertama kali pula nanti akan ditanya kepada orang yang sudah meninggal di dalam kuburannya. Apa yang akan ditanya kepada kita nanti di awal malam atau di awal hari kita masuk ke dalam kuburan itu, Bapak Ibu? Man rabbuka. Kok tahu Bapak Ibu sudah pernah masuk? Hah? Kan udah yakin tahu aja semuanya. Ya, nampak-nampaknya udah pernah masuk, ya. Tapi kita mengetahuinya dari
informasi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa awwalu ma tus'alul mauta fi quburiha, yang akan pertama kali ditanyakan kepada seluruh mayat, seluruh orang yang meninggal fi quburiha, tatkala mereka di alam kubur itu, adalah pertanyaan marrabbuka, siapa Rabbmu, waqtafa minhum bil iqrari bi annahu rabbuhum. Maka dicukupkan oleh Allah dalam pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu, diwakili pertanyaan tentang memakrifatkan Tuhan itu hanya dengan kata-kata Rabbun, tidak dengan kata-kata ilahun. Seharusnya kata orang-orang di sebelah, kalau memang bahwa berbeda antara uluhiyah dengan rububiyah, atau orang-orang musyrik itu punya i'tikad, punya keyakinan rububiyah, aspek rububiyah saja, tidak uluhiyah, mengapa Allah Ta'ala mempertanyakan Rabbun di dalam alam kubur, tidak menanyakan ilahun? Paham sampai sini kajinya kemarin, Pak? Jadi uluhiyah, rububiyah itu sama. Kenapa ini kita sampaikan? Karena ada pengajian yang membagi, katanya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jadi orang-orang musyrik itu katanya dia bertauhid juga. Tauhidnya pada level rububiyah, tidak uluhiyah. Dengan pandangan seperti itu, mereka mengkafirkan, bahkan mensyirikkan sebuah persoalan yang sesungguhnya itu masuk dalam lingkup fikih, tidak masuk dalam persoalan akidah. Ini sudah saya singgung pada pertemuan yang lalu. Contohnya apa? Kita misalnya nampak ada orang ziarah kubur, lalu sampai di kuburan itu dia sujud ke kuburan itu. Gimana hukumnya itu, Pak? Gimana? Misalnya datang dia ke kuburan, ya, Pak Haji siapa nama Pak? Pak? Pak Imam lah namanya. Meninggal lah Pak Imam nih misalnya. Lalu datang saya ke kuburan beliau, kami sekampung misalnya, rindu saya sama beliau, datang, lalu sujud saya di kuburannya itu, karena beliau ini adalah orang terhormat, orang yang aktif di pengajian, doa-doanya dulu terkenal sangat makbul oleh Allah, orangnya dermawan. Lalu saya merasa berhutang budi sama beliau. Lalu saya datang ke kuburannya, tiba-tiba saya sujud atau mencium apa yang dicium itu biasa? Nisannya, ya. Bapak Imam Damanhuri lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu saya cium. Enggak usahlah sujud dulu. Mencium batu nisan itu boleh apa tidak? Enggak. Kenapa tidak boleh? Karena enggak baca aja, enggak perlu cium-cium gitu ya. Oh, begitu. Kalau ruku', kalau sujud ada orang sujud misalnya, sujud dia ke kuburan Pak Imam nih, karena dia dulu merasa apa? Gimana hukumnya? Syirik kafirkah atau haram? Jadi dia harus kita bedakan mana persoalan akidah, mana persoalan fikih. Dalam aspek akidah, kalau saya datang ke kuburan Bapak Imam Damhuri tadi, lalu saya sujud di kuburan beliau dengan keyakinan adanya penghambaan kepada kuburan tadi, maka jatuhlah hukumnya kepada syirik. Tetapi jika datangnya itu dalam rangka misalnya dia menghormati, tidak sampai dalam aspek penghambaan meyakini bahwa kuburan Bapak ini memberikan manfaat dan mudarat, tidak sampai kepada
syirik sekalipun tetap haram. Jadi itu harus dibedakan. Ya, makanya kalau kita tidak bedakan itu, maka akan lahir nanti ya pencampur adukan antara fikih dengan akidah, berawal dari campur pembedaan antara tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat tadi. Jadi kalau dia mengiktikadkan rububiyah di kuburan tadi, dia sujud, dia yakin bahwa kuburan ini bisa mendatangkan manfaat, menghilangkan mudarat, berarti ini bisa kepada kesyirikan dan menghantarkan kepada kekafiran. Ya, tetapi jika tidak seperti itu, hanya sekedar mencium misalnya, diciumnya nisannya, itu tidak masalah karena ini hanya masuk pada aspek atau tataran fikih. Fikih itu kan perbuatan zahir. Kalau akidah keyakinan batin. Jadi kalau datang orang misalnya ke kuburan, saking rindunya dia nanti misalnya jamaah nih ke Bapak Imam Damanhuri ini, diciumnya nisannya, tidak masalah. Ya, diciumnya nisannya itu hanya ekspresi kerinduan. Jadi boleh Bu, ya, datang Ibu ke kuburan suami misalnya, rindu sama suami, ada nisannya, lalu dipeluk nisannya, itu boleh. Yang tak boleh itu masuk ke dalam mencari dia di dalam tuh. Itu yang tak boleh itu. Ya, dari mana datang hukum ini? Karena dikiaskan oleh para ulama. Dikiaskan oleh para ulama dari kasus mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad di Ka'bah. Lalu dilihat oleh para sahabat Nabi Muhammad mencium Ka'bah. Lalu kenapa dicium? Oh, ternyata mencium Ka'bah ini, mencium Hajar Aswad ini karena Hajar Aswad itu adalah benda yang mulia, maka dikiaskanlah sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, sesuatu yang dihormati boleh diekspresikan untuk dicium. Maka dikiaskanlah dengan mushaf Al-Quran. Misalnya kita selesai mengaji, baca Al-Quran, Sadaqallahul Azim, lalu mushaf tadi kita cium atau kita letakkan di kepala. Misalnya nampak ada mushaf terjatuh, lalu kita ambil mushaf tadi, sebelum kita letakkan di rak, kita kita taruh di kepala, tanda penghormatan. Itu oleh para ulama kita dibolehkan. Kenapa? Karena dulu ada salah seorang sahabat Nabi, jika tidak salah namanya Ikrimah, seusai dia membaca Al-Quran, selalu dia letakkan di atas kepalanya, atau dia cium, atau dia dia peluk. Nah, lalu dia katakan, Kitabu Rabbi, Kitabu Rabbi. Ini adalah kitab buku pesan yang datang dari Tuhan. Lalu diciumnya. Jadi saya yakin dulu bapak-bapak nih waktu sebelum nikah surat-suratan sama ibu, pasti suratnya itu sangat disanjung, sangat dijaga. Iya enggak, Pak? Pakai surat enggak dulu? Oh enggak, langsung main lamar saja. Enggak surat-suratan dulu. Nah, kalau surat-suratan itu dulu kan dijaga, disimpan dengan baik. Bahkan sampai hari ini surat-surat cinta di masa lalu tuh masih disimpan. Masih Pak Mon? Enggak ya? Oh, karena surat cintanya banyak, enggak dengan satu orang. Jadi harus dimusnahkan ya, Pak. Allahu Akbar, tahu aja Bapak nih. Nah, jadi itu adalah ekspresi. Nah, lalu dari persoalan itu juga disampaikan oleh para ulama, begitu juga ketika kita datang ke kuburan orang-orang soleh. Jadi misalnya datang kita ke kuburan Nabi kita Muhammad, datang ke kuburan Abu Bakar As-Siddiq, datang ke kuburan di sampingnya ada Umar bin Khattab, lalu kita peluk nisan, misalnya jika itu boleh dan mudah untuk kita lakukan, maka tidak masalah. Dan ini yang difatwakan oleh Al-Imam
Ahmad bin Hambal. Jadi ini hanya murni persoalan fikih. Jadi jangan nampak nanti orang misalnya memegang nisan orang yang dia cintai, lalu kita tuduh ini sebagai sebuah kesirikan. Maka hati-hati Bapak Ibu, ya. Jadi bedakan, ini masalahnya akidah, ini masalahnya fikih. Kalau akidah, kalau dia meyakini bahwa sesuatu ini bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, ini bisa nanti berujung kepada kesyirikan dan bahaya pula. Perlu pula kita pastikan terlebih dahulu, konfirmasi kepada dia. Barangkali dia melakukan itu akibat ketahuan. Kalau tidak tahu dia tidak masalah. Ya, ada yang dalam aspek fikih, misalnya ekspresi tadi ketika dia mencium, ya, mushaf Al-Quran, kuburan orang-orang soleh, itu adalah dikiaskan kepada Hajar Aswad. Itu murni persoalan fikih, bukan akidah. Maka kita letakkan di posisinya masing-masing. Nah, jadi itu poin pertama yang kita ingin sampaikan. Nah, lalu yang kedua sebelum kita lanjut ke pembahasan lain, yang pertama kali ditanyakan di alam kubur itu nanti kepada kita adalah man rabbuka. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana orang itu akan menjawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Sedangkan ini fisik kita sudah mati, Pak, ya. Ya, kalau hilang ruh itu kan tidak, mata tak bisa berfungsi lagi, telinga tak bisa mendengar, lisan tak bisa berbincang, berkalam, berbicara. Lalu ketika datang malaikat Munkar dan Nakir, siapa yang akan menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir? Toh badan kita ini sudah kembali ke tanah. Sedangkan ruh dia naik, ya, dicabut oleh malaikat yang ditugaskan untuk itu. Lalu bagaimana nanti interaksi malaikat Munkar dan Nakir dengan orang yang ada di kuburan tadi? Nah, maka ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, jika tidak salah, dalam kitabnya yang berjudul Ahwalul Mauta wal Kubur, ya, tentang hal keadaan orang yang sudah meninggal dan kuburan. Itu disebutkan ternyata setelah kita dikuburkan itu, ya, diletakkan di liang lahat, ya, itulah rumah pertama kita bagi jasad kita, Bapak Ibu, ya. Lalu diarahkan ke arah kiblat, kan diserongkan ke kiblat itu. Ya, disunnahkan kita meletakkan bongkahan-bongkahan tanah untuk supaya nanti kita yang sudah serong ke kiblat itu tidak jatuh. Disunnahkan dibaca minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa fiha wa minha nukhrijukum taratan ukhra, lalu ditimbun. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, ya, bahkan orang yang sudah dikuburkan itu bisa mendengar bunyi sandal telapak kaki orang-orang yang menghantarnya kepada kuburan tadi saat mereka balik. Nah, berarti Imam Ibnu Hajar mengatakan ternyata setelah diletakkan itu demi untuk berkalam-kalam dengan Munkar dan Nakir untuk menjawab pertanyaan ini, Allah Ta'ala mengembalikan ruh itu ke fisik orang yang sudah meninggal. Ya, ada dua bentuk. Yang pertama, dimasukkan semua ruh itu ke seluruh tubuhnya sehingga bisa berfungsi lagi. Ya. Kemudian pendapat kedua dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, itu hanya dimasukkan setengah. Jadi dari kepala sampai ke pusar. Nah, jadi dari pusar ke bawah itu tidak aktif. Ibarat dikasih baterai, baterainya itu hanya mengaktifkan setengah. Pendapat pertama mengatakan mengaktifkan secara keseluruhan. Tetapi dengan kata kunci kehidupan
yang berdasarkan kanun undang-undang alam barzah, tidak seperti kehidupan dunia. Jangan perlu dipahami nanti, oh kan balik roh tu nanti lagi. Ya sudah, lari saja kita ke atas. Ya, lari ke atas, buka kain apa nama tadi tu? Kain kafan tu udah manjek kate. Ya, kan tak perlu kita jawab lagi pertanyaan mungkar dan nakir. Kan Allah kembalikan ruh ke dalam jasad. Tidak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkoneksinya kembali ruh dengan jasad di dalam kubur atau di alam kubur itu dalam undang-undang kehidupan alam barzah. Jadi setiap alam ini ada undang-undang kehidupannya. Jangankan itu Bapak Ibu, ada jin sekarang di masjid ini yang menyimak pengajian ini, ada dia di sini, tapi kita tak bisa melihatnya. Ada yang bisa lihat jin? Tidak. Itu kan disebutkan jin-jin yang taat, jin-jin yang soleh itu Pak, Bu, itu di mana ada pengajian, di mana ada majelis zikir, di mana ada kebaikan-kebaikan, mereka ikut gabung juga, belajar juga, mereka ngaji kitab juga mereka. Nah, ini samping Pak ini ada nih sekarang nih. Nah, samping Pak Mul ini ada nih. Nah, samping Pak apa ada juga nih. Tapi kita tak merasakan. Ada yang bisa merasakan Pak? Jangan dia ada yang duduk situ nah, senyum-senyum dia sekarang ke saya nih. Ustaz nih sobik lo kami katanya. Nah, tapi kan tak bisa kita kenalan dengan dia Pak. Ya kalau bisa kan asik juga. Ya kenalan kita, jin siapa nama lo gitu kan. Nah, tapi mereka ada. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan hukum antara satu alam dengan alam yang lain. Maka alam kita ini berbeda dengan alam barzah. Alam barzah adalah alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat nanti. Kata-kata barzah itu artinya adalah pemisah. Marajal bahraini yaltaqiyan. Allah menggabungkan dua laut. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara dua laut yang dipertemukan oleh Allah itu ada barzakh, ada pemisah sehingga dua laut itu tidak bertemu. Jadi berjumpalah Laut Merah dengan Laut Mediterania di daerah Mesir, di tengah-tengahnya ada air tawar. Nah, jadi barzakh itu artinya pemisah. Jadi kita nanti di alam kubur itu tidak bisa, walaupun sudah diaktifkan kembali tubuh itu dengan ruh, tidak bisa kita lari pergi meninggalkan kuburan. Nah, jadi ada kehidupan khususnya nanti. Nah, saat itulah kita akan berbincang dengan malaikat mungkar dan nakir. Bisa enggak kita menjawab nanti itu Pak? Saya kok ingat-ingat itu rasa-rasa khawatir gitu Pak ya. Nah, datang dia nanti bertamu kepada kita. Untung kalau dia datang bertamu itu dengan wajahnya yang baik, dengan pakaiannya yang harum, dengan segala penghormatannya. Jika tidak langsung dibawanya nanti linggis. Dibawanya nanti batu. Pas nengok kita tuh enggak ditanya lagi, langsung dihantukan. Habis kita ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa nanti kita menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dan oleh karena itulah para ulama kita dari hadis dan pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar tadi, apabila para mayat itu masih, dari hadis yang kita sebutkan tadi, masih bisa mendengar deru-deru sendal, ya langkah kaki orang yang menghantarkan kita di kuburan, maka mereka juga bisa mendengar talqin terhadap dirinya setelah ia dikuburkan. Nah, ini pendapatnya. Nah, jadi setelah dia meninggal itu kan, setelah dikuburkan, ada di banyak tempat juga tetap ditalkinkan. Ditalkin dalam artian dimanjakan orang yang sedang dalam masalah di kuburnya itu. Masalahnya apa? Karena dia pasti akan grogi. Dia akan takut.
Ya, karena dia akan diuji, disoal, ditanyakan sebagaimana khawatirnya kita di zaman kita sekolah dulu, saat kita kuliah, hari pertama ujian itu kan khawatir kita, Pak. Bisa enggak menjawab ini nanti? Begitu jugalah kekhawatiran kita pada saat itu, maka ditalkinkan, dimanjakan dengan talkin. Apa bunyi dari talkin itu? Wahai hamba Allah, ya si fulan bin fulan, apabila datang kepada engkau, idza ja'akal malakanil muwakkalan fala yurhibat. Wahai orang yang ada di kuburan si fulan bin fulan, apabila datang dua malaikat yang akan bertanya kepada engkau, fala yurhibak, janganlah engkau takut. Maka katakanlah apabila mereka bertanya kepada engkau, marrabbuka faqul Allahu rabbi. Apabila mereka bertanya kepada engkau, man rabbuka Allahu rabbi, man nabiyyuka Muhammadun nabi, dan seterusnya. Jadi nanti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau misalnya bertemu di tengah masyarakat ada yang mengamalkan talqin itu, jangan disalahkan atau jangan dibid'ahkan. Semuanya ada dalilnya. Nanti suatu saat akan kita bahas dalil-dalil seputar talqin setelah di kuburan itu. Nah, jadi kalau mau amalkan silahkan, kalau tidak tak masalah. Nah, lalu seterusnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa yang ditanya di alam kubur itu nanti adalah mukmin biasa dan orang-orang munafik. Jadi kalau imannya iman level-level kelas ekonomi, itulah yang ditanya. Tapi kalau dia sudah kelas VIP, first class, business class, itu tidak ditanya lagi. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Nah, kenapa begitu? Karena para arwah para nabi dan pelanjut para nabi ini adalah para wali, orang-orang aulia, wali-wali Allah, itu tak perlu ditanya lagi mereka di kuburannya itu. Dalam satu pendapat. Jadi mereka karena sudah memang dicintai, dibimbing, dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ruh mereka pulang kepada Allah, mereka sudah mendapatkan kemuliaan. Tapi ini dalam satu pendapat. Bagi kita tak perlu kita misalnya memperdebatkan apa iyo atau tidak. Yang penting selamat di kuburan. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu ketika diajak berbincang tentang surga, diajak berbincang tentang neraka, itu ekspresinya biasa saja. Jadi dia kalau cerita surga tidak senyum, ketika berbincang tentang neraka dia tidak takut. Tetapi ada satu yang paling ia takutkan Utsman bin Affan ini adalah ketika di majelis pengajian itu orang sudah bercerita tentang kubur. Ya, jadi kalau sudah cerita tentang kubur, Pak, Utsman bin Affan itu khawatir, takut, sehingga 3 hari 3 malam dalam sebuah riwayat dikatakan beliau ini tidak enak makannya, tidak nyenyak tidurnya, ya, tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk hajat, keperluan salat berjamaah dan lain sebagainya. Wajahnya muram. Jadi setelah 3 hari ditanyakan kepada Utsman, wahai Utsman, engkau setelah kita berbincang, bercerita, berdiskusi tentang kuburan, kami lihat engkau tidak seramah biasa, tidak tenang biasa. Apa pasal gerangan yang menyebabkan engkau demikian? Jadi apa kata Utsman? Ya, kalau masalah surga neraka itu sudah tempat terakhir. Sedangkan apabila kita berbincang tentang kuburan ini, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu
adalah tempat persinggahan pertama dari banyaknya tempat persinggahan kita di akhirat nanti. Ya, jadi yang pertama singgah itu checkpointnya adalah di kuburan kan. Setelah di kuburan itu nanti ada hari berbangkit. Jadi perjalanan akhirat itu hari berbangkit. Maka disitulah kita tumbuh bak cendawan di musim hujan, dalam keadaan kita dibangkitkan oleh Allah, dan saat itu kiamat sudah terjadi. Kita berkumpul di sebuah padang yang dinamakan dengan padang mahsyar. Nah, di mahsyar ini mulailah persoalan kita akan berlanjut lagi nanti. Ya, hisab, mizan, timbangan, panjang lagi Bapak Ibu. Ya, satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka yang setelah di kuburan yang paling menakutkan bagi kita itu nanti adalah saat antri menanti persidangan di padang mahsyar. Saking takutnya kita pada hari itu nanti, ya, semoga kita tidak termasuk kelompok yang demikian. Mereka bahkan meminta kepada Allah, ya Allah, kami tak sanggup lagi di padang mahsyar nih ya Allah. Tak perlulah di sidang-sidang ya Allah. Masukkan sajalah kami langsung ke neraka. Saking takutnya kita di padang mahsyar. Nah, sampai ungkapan kita nanti begitu, Pak. Nauzubillah. Tak tolok ya Allah, tak sanggup lagi kami di padang mahsyar ini. Tak usahlah kami dihitung, dikira, dihisap, campakkan sajalah langsung kami ke dalam neraka. Nah, makanya kita umat Nabi Muhammad, potensi besar kita di padang mahsyar itu adalah mendapatkan syafaat Nabi. Nah, maka banyak-banyak kita bersalawat Bapak Ibu. Ya. Dan ayat yang menyuruh kita untuk banyak bersalawat kepada Nabi itu turunnya di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat itu turunnya pada bulan Sya'ban. Maka disimpulkan oleh para ulama, bulan Sya'ban ini adalah bulan saat kita memperbanyak salawat supaya selamat kita nanti di padang mahsyar itu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kata Utsman bin Affan, siapa yang sudah selamat di perhentian pertama di kuburan, kedepannya sudah tenang. Tapi jika di awal mula kuburan saja dia sudah dinampakkan dengan segala bentuk azab yang akan ia terima di akhirat nanti setelah dunia Allah kiamatkan, maka disitulah kemalangan demi kemalangan akan dimulai. Coba, jadi malam pertama di kuburan itu sampai ribuan tahun nanti, itu menderitanya luar biasa. Makanya Utsman, saya targetnya dulu adalah bagaimana bisa selamat di kuburan. Jadi kalau udah selamat di kuburan itu insya Allah di padang mahsyar aman, dihisab aman, di apalagi di titian siratal mustaqim aman, sampai nanti kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya, maka di dalam riwayat itu dikatakan Utsman bin Affan dia lebih takut kepada kuburan ini karena dia adalah tempat pertama kita singgah yang menentukan nasib kita ke depannya. Maka ketika orang yang pertama kali di kuburan itu tidak sanggup menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, maka pada saat itu dia berteriak, ya Allah, la tuqimis sa'ah. Ya Allah, tolong jangan disegerakan terjadinya hari kiamat. Apa sebab? Karena di sini saja kami sudah menderita ya Allah, apatah lagi nanti di akhirat. Nah, itu teriakan mereka setelah berjumpa dengan Munkar dan Nakir. Tapi setelah selesai bisa menjawab dengan tenang pertanyaan Munkar dan Nakir itu, maka dinampakkan tempat mereka di surga. Saat itulah mereka berdoa dengan cara yang disebutkan, dengan cara yang Allah Maha tahu caranya di alam kubur tadi, di alamnya, maka mereka berdoa kepada Allah, Allahumma aqimis sa'ah. Ya Allah, kalau bisa segerakan terjadinya hari kiamat. Kenapa? Karena kami tak sabar lagi ya Allah. Di sini saja sudah nikmat. Nampak video gambar
tempat kami di surga. Apatah lagi nanti merasakan surga itu. Nah, jadi kita maunya nanti yang mana doanya ini Pak? Yang minta disegerakan kiamat atau yang minta supaya tidak disegerakan kiamat? Mudah-mudahan yang pertama itu kita nanti. Ya Bu, ya Allah, kata kita nanti segerakan kiamat. Kenapa? Karena kami sudah melihat di kuburan ini tempat kami yang indah di akhirat. Nah, jadi di antara wirid amalan yang disuruh dan dianjurkan oleh para ulama berdasarkan dari hadis-hadis Nabi, kalau kita ingin selamat di kuburan, di alam kubur, setelah yang wajib-wajib tentunya yang kita lakukan adalah mewiridkan setiap malam membaca surat Al-Mulk. Nah, jadi baca Al-Mulk setiap malam itu dalam fadilahnya adalah menyelamatkan kita nanti menerangkan kuburan kita apabila kita berada di alam kubur. Jadi kalau bisa Bapak Ibu ya jangan tidur malam hari itu sebelum ya baca Yasin agak sekali tamat atau baca Al-Waqi'ah agak sekali tamat. Setelah itu ditutup dengan Al-Mulk. Al-Mulk apa awalnya Pak? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi mak saya itu pernah punya seorang sahabat ya, sama-sama ikut pengajian, sama-sama sekolah dulu di Perti. Meninggal sahabatnya ini Pak. Ya, meninggal sahabatnya ini. Kemudian beberapa hari setelah dia dikuburkan, mak saya ini mimpi sama sahabatnya itu. Dia panggil Uni, cemana didapatkan di dalam kubur itu? Apa kata kawannya tadi? Alhamdulillah kuburan saya lapang, tempat saya tenang. Ya, saya begitu dimuliakan di dalam kubur itu. Terang sekali, ya, tidak ada panas, tidak ada hawa yang mengganggu. Lalu mak saya itu katanya bertanya, apa amalannya tuh kok bisa mendapat kemuliaan seperti itu di kuburan? Jadi kata Unia tadi, sahabatnya tadi, itulah katanya, bacalah surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Ini tidak dalil, ini hanya cerita apa nama itu Pak? Hanya cerita penguat saja. Jadi kalau masalah mimpi ini hanya penguat saja, bukan menjadi dalil, tapi ini bisa dijadikan pelajaran. Nah, kan kita inginnya nanti di kuburan itu lebih nikmat karantinanya daripada di hotel Pak. Ya, kan ada karantina. Jadi di kuburan itu masa karantina sebelum padang mahsyar, maka kita ingin nanti di karantina di kuburan itu diberikan kenikmatan karunia-karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu baru dua kalimat kita uraikan itu Pak ya. Sudah habis waktu ini. Kapan khatamnya ini nih? Ya. Halamannya kalau kitab sarahnya ini ada 60 halaman. Sekarang baru di halaman 8. Ya mudah-mudahan setahun ke depan bisa kita khatamkan insyaallah. Itulah barangkali ya kajian-kajian aspek-aspek akidah, aspek tasawuf yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini karena waktu syuruk sudah masuk, barangkali cukup sampai di sini. Dan jika ada pertanyaan barangkali yang mau ditanyakan sebelum kita salat syuruk, kami persilahkan. Nah, ada. Ya. 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 Yang saya tanyakan, ketika itu dikembalikan ke si mayat, itu apakah selamanya sampai akhir nanti? Ya. Atau setelah selesai pertanyaan, kemudian dicabutkan? Iya. Itu berat pertanyaannya nih. Tentang alam lain ini. Masalahnya waklun masuk ke alam itu lagi kan? Baik. Jadi kita sampaikan tadi pendapat Imam Ibnu Hajar
di mana untuk menjawab pertanyaan di alam kubur itu ruh itu dikembalikan ibarat baterai dipasangkan kembali hanya demi untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ya, ada yang mengatakan mengaktifkan seluruhnya, ada yang hanya mengatakan setengah. Nah, lalu muncul pula pertanyaan setelah itu dia kemana? Ya, setelah itu dia kemana? Di dalam kitab Ar-Ruh, ya, Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi. Siapa itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bagi kita yang biasa-biasa ini, orang-orang biasa ini, setelah ruh itu dilengketkan dalam aturan ilmu hukum alam barzakh, diambil lagi. Ya, diambil lagi lalu ditempatkanlah sesuai dengan tempatnya. Jadi ada kalau ruhnya orang-orang yang beriman itu dikumpulkan fi illiyin, di sebuah tempat di sana yang mereka adalah tempat ruh-ruhnya orang-orang mulia yang harum, yang bersih, yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau ruh itu adalah ruh yang tidak baik, ada tempat untuk menyentil mengazabnya. Ya, jadi ada illiyin namanya, kalau tak salah ada sijjin. Nah, lalu bagaimana dengan ruh para nabi? Ya, nah yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW itu dalam cerita Isra dan Mi'raj, Nabi itu kan diajak jalan-jalan oleh Jibril, ya, atas kehendak Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dalam perjalanan itu Nabi Muhammad diperlihatkan arwah para nabi, orang-orang soleh. Ya, di antara yang dijumpai oleh Nabi kan ruhnya Nabi Musa. Di Nabi Musa itu terlihat oleh Nabi yusalli fi qabrihi, sedang salat di kuburannya. Setelah itu jumpa lagi dengan ruh Nabi Musa ini dan arwah para nabi yang lain di Masjidil Aqsa. Jadi salatlah mereka berjamaah di sana, Nabi Muhammad yang menjadi imam. Kan ini yang disebutkan dalam lafaz tarhim itu. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samaa wa antal imam. Ada dibaca di sini tuh, Pak? Enggak ya? Assalatu wassalamu alaik. Itu kan sebelum subuh di kampung-kampung itu dihidupkan dari tua-tua masjid itu, Pak. Tapi katanya nih diatur nih nanti nih. Ya jangan karena mengganggu katanya. Padahal itu untuk membangunkan. Nah, jadi salatlah Nabi dengan arwah para wali, para nabi-nabi dan rasul yang lain. Jadi ruh tadi, ya, ruh Nabi Musa ketemu di kuburannya, nampak di kuburannya, ketemu lagi di Masjidil Aqsa, lalu ketemu lagi ruh itu di langit yang ke-6. Jadi arwah para nabi itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hidup mendapat kemuliaan dengan izin Allah, mereka pergi kemana-mana bisa. Jadi begitu ya. Nah, ada yang memang ruhnya itu ditetapkan di situ saja, tidak bisa kemana-mana lagi. Ya, kalau udah di illiyin, taruh di illiyin. Ya, kalau dia dapat azab, ya dapat karantina azab lah. Nah, kalau untuk para nabi, para rasul dan para aulia, itu ruh mereka itu dimuliakan oleh Allah dan mereka saling berkunjung, saling bertemu. Ya, jadi kalau ruh Nabi Musa itu dia balik ke kuburannya, dikoneksikan lagi dengan tubuhnya Nabi Musa, itu memang kekuasaan Allah memang mengizinkan untuk itu. Dan Nabi Muhammad mengakses itu. Jadi nampak sama Nabi, tapi salatnya Nabi Musa di kuburannya itu bukan lagi salat taklif. Taklif itu bukan lagi diperintahkan untuk salat, cuma mau salat aja. Ya, rindu beribadah. Jadi ruh kita ini nanti dalam kajian-kajian ruh itu yang terbiasa di dunianya, ruh dan jasad kita ini sujud, baca Quran, tilawah, zikir, bermajelis ilmu.
itu nanti di alam arwah, ruh itu juga rindu lagi untuk melakukan itu. Jadi begitu, Pak. Ya, jadi ketika kadang dia bermunajat kepada Allah supaya datang lagi dia lengket lagi ke badannya untuk sekedar salat karena rindu untuk salat itu. Itu ruh-ruh yang dimuliakan. Dan arwah ini, pada ruh ini tidak ada lagi batas ruang, waktu dan lain sebagainya karena sudah dilipat oleh Allah segalanya, itu tidak berlaku lagi kanun undang-undang kehidupan seperti kehidupan kita. Makanya ruh Nabi Musa nampak ketika itu salat di kuburan. Tiba-tiba bisa sudah berada di Masjidil Aqsa. Tak lama setelah itu naik lagi ke langit yang ke-6. Berarti kan tak ada ruang, tak ada masa lagi. Kemana mereka mau jalan, kemana mereka mau bertamasa, itu kan atas izin Allah bisa. Cuma jangan dibawa hal itu dilengketkan dengan hukum dunia, tak ketemu dia. Ya, kok bisa? Nggak bisa dipikir begitu lagi karena alamnya sudah berbeda, dimensinya sudah berbeda. Tak percaya Bapak Ibu, matilah cepat. Tahu nanti itu gimana ruh itu, bagaimana dia, apa yang dilakukannya. Itu dia. Maka kita ingin nanti ruh kita ini setelah bermakrifat ya dengan akidah yang benar, dengan ibadah yang baik di dunia, kita inginnya nanti kan mereka, ruh kita ini dikumpulkan dengan ruhnya orang-orang soleh. Makanya dalam hadis itu kan disebutkan Bapak Ibu, ya, ketika ada orang yang meninggal, setelah proses dia mati, kan ruhnya itu dicabut, kemudian dipinjamkan sebentar untuk dipertanyakan mungkar dan nakir. Bagi yang mulia-mulia itu ruhnya dikumpulkan lagi di Iliyin, maka berebutlah karib keluarganya mempertanyakan ruh ini. Jadi saya ada orang tua kita yang sudah meninggal dulu, lalu kita meninggal, jumpa ruhnya itu, berebut keluarga itu ingin bertanya, gimana kabar si fulan, gimana kabar si fulan, gimana kabar si fulan. Kan mereka, ini hadis sahih. Jadi bertemu di alam ruh itu kenyataan yang akan kita rasakan nanti di alam itu. Ya, dengan caranya, dengan dinamikanya pula, dengan model yang sudah Allah tentukan. Bahkan saking banyaknya orang bertanya ke ruh yang baru mati, yang baru kembali ini, apa kata malaikat? Sabar dulu, dia ini masih kelelahan nih, katanya. Paham maksudnya? Pulang kampung kita banyak orang datang gitu kan. Apa kabar si fulan, apa kabar si fulan. Bahkan yang mereka tanyakan kucing yang ada di rumahnya, Pak. Dalam hadis itu disebutkan, bertanya ruh yang sudah meninggal, apa kabar, ada kucing dulu atau ini. Saking detailnya pertanyaan, kerinduan mereka alam arwah itu kepada orang yang sudah meninggal itu. Tapi kata malaikat, sabarlah dulu, dia baru dari perjalanan panjang ini, kan ini banyak bertanya, katanya. Barulah dikumpulkan oleh Allah. Maka begitulah dinamika dunia ruh itu, Pak. Suatu saat nanti kita baca pula kitab ruh itu ya, untuk membuka wawasan kita tentang seperti apa sesungguhnya ruh itu. Jadi ketemu ruh kita nanti, Pak Mulia, insyaallah dalam kebaikan itu. Amin ya rabbal alamin. Ya, itulah barangkali ya yang bisa kita sampaikan. Ada yang lain? Sudahlah tuh ya. Ini nampaknya sarapan gulai kambing udah menunggu ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kembali kita tutup dengan bersolawat kepada Nabi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin, Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.